Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini Majelis 14A akan melakukan sidang pemeriksaan sengketa banding dan gugatan hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 dengan jumlah berkas yang akan atau rencana disidangkan 48 berkas sengketa banding dan gugatan. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar persidangan ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan mohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sidang pemeriksaan sengketa banding dan gugatan Majelis 14A hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk yang pertama, sidang pemeriksaan sengketa gugatan atas nama PT Arion Indonesia dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, dari tergugat yang mewakili siapa? Baik Yang Mulia, dari tergugat diwakili oleh Bapak Heri Basuki Rudianto, Ibu Lili Andayani, dan saya Novi Arianto Yang Mulia. Baik. Surat tugasnya sudah? Sudah Ya. kami upload Yang Mulia. Baik. Di mana, Pak? Di uploadnya di mana? Di SharePoint Yang Mulia. SharePoint ya. Baik. Dari penggugat, siapa yang mewakili? Mohon izin majelis, Hmm. sebelum dimulai sidang, kami mohon dibacakan penetapan Ketua Pengadilan Pajak sesuai dengan hukum acara persidangan di Pengadilan Pajak majelis. Ya, nanti sesuai dengan hukum acara, majelis akan meminta panitera untuk membacakan, Pak. Sekarang tolong sebutkan dulu siapa yang mewakili. Halo, dari penggugat yang hadir, saya sendiri Rinto Setiawan sebagai komisaris dan pegawai Kahvi Permana majelis. Baik. Baik, karena ini berkas baru, majelis persilakan panitera pengganti untuk membacakan terlebih dahulu penetapan Ketua Pengadilan Pajak. Silakan, Pak. Terima kasih, Yang Mulia. Ketua Pengadilan Pajak penetapan nomor PEN 412-PP-BR-2025 demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, kami Ketua Pengadilan Pajak telah membaca 1. Surat banding gugatan dan seterusnya. 2. Keputusan Ketua Pengadilan Pajak nomor Kep 5-PP-2025 dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, menetapkan, menunjuk Majelis 14A dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. 1. Dudi Wahyudi AKMM sebagai Hakim Ketua. 2. Winarsi SPS HMM sebagai Hakim Anggota. 3. Untung Setio Margono SST AKMSE MPP sebagai Hakim Anggota. Dengan dibantu oleh Dr. Mursala Rahab SE MSI sebagai panitera pengganti untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak dengan nomor sengketa 0011564.99 sampai dengan 0011574.99. Nama pemohon PT Arion Indonesia, jenis pajak gugatan pajak, tahun masa pajak 2019, jenis pemeriksaan acara biasa, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 April 2025, Ketua Pengadilan Pajak Ali Hakim SH SEAK MSI MH SIE. Berhubung karena hari ini Pak Untung Setio Margono berhalangan, maka Ketua Pengadilan Pajak menetapkan dengan nomor PEN 051-PRB-2025 menunjuk sebagai hakim pengganti, yaitu Bapak Sulaiman SH MH sebagai hakim anggota. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Mei 2025, Ketua Pengadilan Pajak Ali Hakim SH SEAK MSI MH CE. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, terima kasih Bapak Mursala Rahab selaku panitera pengganti yang telah membacakan penetapan Ketua Pengadilan Pajak. Dan untuk hari ini kebetulan mendadak keluarga Yang Mulia Bapak Untung Setio Margono ada yang meninggal dunia sehingga harus digantikan sementara. Seperti itu untuk diketahui oleh para pihak ya. Baik, kemudian surat tugas tergugat sudah, majelis juga sudah cek.
surat kuasa dari Pak Rinto sudah ada, Pak Kahvi juga sudah ada ya. Yang memberi kuasa masih Ibu Diana ya Pak ya? Ya, betul. Baik. Kalau aktenya masih sama atau sudah beda Pak? Dengan sengketa yang Masih sebelumnya? Masih sama ya Pak ya? masih sama majelis. Oke, baik, baik. Ya. Fakta integritas, oke. Sudah ada. Kalau fakta integritas direktur, fakta integritas ini kan ininya ada Pak Fungsiawan juga Pak ya? Iya, majelis Kuasa. masih tidak Oh, tidak bisa hadir ya Pak ya? ya. Baik. Baik, dengan demikian Pak Rinto Setiawan dan Pak Kahvi Permana bisa beracara mewakili penggugat PT Arion Indonesia. Baik. Kemudian terkait dengan pemenuhan ketentuan formal akan disampaikan dan dipandu oleh hakim anggota yang mulia Ibu Winasih. Silakan Ibu. Terima kasih Yang Mulia Bapak Hakim Ketua. Penggugat maupun tergugat ini majelis akan melakukan pemeriksaan secara sekaligus ya untuk kelima ini ya, kelima surat gugatan ini untuk formal gugatannya ya. Untuk pertama untuk kewenangan pengadilan pajak ini kelima surat gugatan ini atas surat teguran ya, atas surat teguran yang dikeluarkan oleh tergugat tertanggal 25 Januari 2025 dan 26 Januari 2026. Ini termasuk sengketa pajak sehingga berdasarkan ketentuan pasal 31 Undang-Undang Pengadilan Pajak merupakan kewenangan pengadilan pajak. Untuk selanjutnya pemenuhan ketentuan formal terhadap sengketa gugatan nomor 001564, 001566, 001569, 001572, dan 001574 .99 garing 2025 garing PP. Ini akan dilakukan secara sekaligus ya. Ini surat gugatan dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditujukan ke pengadilan pajak ini memenuhi ketentuan pasal 30, memenuhi ketentuan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Ini surat gugatan diterima di pengadilan pajak pada tanggal 21 Februari 2025 melalui e-tax code kelima surat ini ya. Seperti untuk surat tergugatnya tertanggal 25 dan 26 Januari 2025 sehingga masih di dalam jangka waktu 30 hari ya. Memenuhi ketentuan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Terus ini menyatakan tidak setuju terhadap surat Direktur Jenderal Pajak dengan satu surat gugatan untuk satu surat tergugat ya, memenuhi ketentuan pasal 40 ayat 6 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Ini surat gugatan kelimanya juga sudah memuat alasan gugatan yang jelas, mencantumkan tanggal terimanya surat yang digugat, terus dilampiri dengan salinan surat yang digugat, dan ditandatangani oleh Saudari Diana Isnaini dengan jabatan Direktur Utama sesuai Akta nomor 12 tanggal 27 September 2022 sehingga memenuhi ketentuan pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Dengan demikian ini kelima surat gugatan ini telah memenuhi ketentuan formal pengajuan gugatan. Demikian yang mulia Bapak Hakim Ketua. Baik, terima kasih Bu. Baik, terkait formal dari tergugat, ada yang mau disampaikan? Baik Yang Mulia, mohon izin. Terkait formal Yang Mulia, perlu kami sampaikan bahwa gugatan disampaikan menurut kami bukan merupakan objek gugatan Yang Mulia, karena penggugat mengajukan gugatan atas surat teguran yang menurut kami bukan merupakan keputusan
melainkan cuma sarana administrasi untuk mengingatkan kewajiban yang belum terpenuhi yang mulia. Dalam Undang-Undang Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan keputusan mengandung unsur yang bersifat konkret, final, dan individual yang berdampak bagi wajib pajak orang pribadi dan badan. Sedangkan surat teguran tidak memenuhi hal tersebut yang mulia. Selanjutnya Baik, Pak. yang mulia, Baik, kalau terkait itu nanti disampaikan secara tertulis di sidang berikutnya aja, Pak ya. baik yang mulia. Baik, terima kasih. Baik, sebelum itu majelis akan bacakan dulu atau sampaikan dulu rencana persidangan. Ya, sidang itu direncanakan untuk 6 kali sidang pemeriksaan. Sidang pertama hari ini tanggal 14 Mei, sidang kedua tanggal 4 Juni, kemudian sidang ketiga 25 Juni, sidang keempat 16 Juli, dan sidang kelima 6 Agustus, serta sidang keenam 27 Agustus 2025. Dengan agenda untuk sidang pertama tadi sudah terkait legal standing formal, kemudian sidang kedua, ya nanti giliran tergugat tadi menyampaikan beberapa hal. Yang pertama tadi terkait formal, tolong tadi disampaikan secara tertulis, Pak, biar nanti juga bisa ditanggapi oleh penggugat. Baik yang mulia. Kemudian juga kronologis, juga alat bukti yang dimiliki oleh tergugat, kemudian penjelasan terkait dengan pertama terkait dasar penerbitan surat teguran, kemudian kedua juga menyampaikan bantahan atau sanggahan terkait dengan alasan-alasan gugatan penggugat, Pak. Jadi menurut majelis ini ada 3 hal yang perlu disampaikan oleh tergugat. Tadi terkait bahwa itu bukan bukan objek gugatan. Kedua, menunjukkan bahwa penerbitan surat teguran itu sudah sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang ketiga, tolong dibantah juga atau disampaikan juga argumentasi untuk menyangga alasan-alasan gugatan. Seperti itu ya, nanti di sidang berikutnya. Termasuk kronologisnya, Pak ya, tolong disampaikan juga kronologis yang relevan dengan sengketa gugatan ini. Baik yang mulia. Baik, di sidang ketiga, ya nanti giliran penggugat tentu saja mempunyai kesempatan untuk menyampaikan tanggapan, sanggahan atas apa yang disampaikan oleh tergugat, menyampaikan bukti-bukti, termasuk ahli, silakan. Kemudian sidang keempat, ini kembali ke tergugat, sidang kelima, penggugat kembali, sidang keenam, itu penyampaian pendapat akhir. Kira-kira seperti itu rencana persidangannya, ya. Dengan catatan, ya tergantung perkembangannya ya, bisa dipercepat, mungkin juga bisa ditambah, ya. Seperti itu kira-kira. Dari penggugat ada yang mau disampaikan terkait dengan rencana persidangan? Baik, terima kasih majelis dari pihak penggugat terkait dengan rencana persidangan memang tidak masalah. Namun ada hal yang ingin kami sampaikan di mana kami belum dapat melihat terkait dengan surat tugas yang disampaikan oleh tergugat yang melalui SharePoint karena kami belum daftar untuk email untuk di SharePoint-nya itu majelis. Jadi kami memohon untuk di share screen oleh tergugat terkait dengan surat tugasnya terlebih dahulu majelis. Baik. Bentar. Tergugat tidak tahu SharePoint-nya ya? Penggugat, maaf. Betul, majelis kami belum daftar untuk SharePoint-nya, jadi kami tidak bisa lihat terkait dengan surat tugasnya tergugat, majelis. Kayaknya sepertinya tidak perlu daftar, Pak. Cuman maksudnya dikasih tahu oleh panitera alamat SharePoint-nya, nanti tinggal dibuka. Seperti itu. Kami belum ada, majelis. Dimasukkan jadi ini. Bentar. Jadi alamat email kita belum di-approve majelis sama panitia majelis. Jadi karena belum di-approve, jadi kami tidak bisa melihat majelis. Ya, nanti diberikan oleh panitera, Pak. Baik, mohon izin majelis, karena di persidangan sebelum-sebelumnya juga kami mendapati surat tugas tergugat, di mana yang kami gugatkan dalam perkara aku adalah Direktur Jenderal Pajak. Namun dalam hal ini surat tugas yang diterbitkan oleh tergugat adalah dari Kepala Kantor DJP Jawa Timur 3. Nah, terkait dengan hal ini kami ingin melihat apakah surat tugas tersebut didasarkan pada cap nomor berapa dicantumkan tidak di dalam surat tugasnya, karena itu
nanti kami mungkin akan mengajukan terkait dengan eksepsi atau hal lainnya mungkin majelis. Baik, baik. Ya, menurut Pak Nitra, 7 Mei sudah di-invite emailnya penggugat, penggugat. Belum ada ya? Atau gimana? Penggugat tidak pernah menerima itu? Penggugat Nama belum pernah menerima majelis terkait dengan surat tugas maupun invite-nya. Mungkin bisa di share screen dulu atau seperti apa mungkin majelis. Oke, silakan. Tergugat bisa di-share screen surat tugasnya? Baik, Yang Mulia, akan kami share. Izin share screen, Yang Mulia. Mohon izin, sudah terlihat Yang Mulia? Sudah, ya. Cukup penggugat? Cukup majelis, namun kami menyampaikan keberatan terkait dengan surat tugas yang disampaikan oleh tergugat, di mana dalam surat tugas tersebut tidak mencantumkan Direktur Jenderal Pajak gitu majelis. Walaupun kami ketahui bahwa tergugat sering menyampaikan bahwa mereka menerbitkan surat tugas berdasarkan KEP 305, namun hemat kami apabila berdasarkan hal tersebut dicantumkan dalam surat tugasnya, sehingga pada persidangan selanjutnya kami meminta untuk tergugat memperbaiki surat tugasnya melalui majelis hakim, demikian. Baik, jadi silakan kalau keberatan seperti itu, pendapat penggugat seperti itu disampaikan secara tulis, Pak, ya. Ya, Ya. nanti Baik, majelis. kita akan tanggapi di putusan aja. Baik. Jadi Itu majelis, ya, Pak. mohon izin majelis. Hmm. Jadi terkait legal standing bagi kami penggugat sangatlah penting majelis untuk kita melanjutkan ke tahap persidangan sudah dijadwalkan oleh majelis hakim. Jadi nanti di sidang berikutnya nanti kita mungkin nanti setelah sidang ini hari ini kami akan mengirimkan eksepsi atau bentuk sanggahan terhadap surat tugas yang barusan kita lihat. Barusan kita lihat sekarang ini majelis. Jadi di surat tugas tersebut harusnya mencantumkan pelimpahan kewenangan dari Dirjen Pajak itu berdasarkan KEP nomor berapa, berdasarkan juga pengangkatan Dirjen Pajak nomor berapa majelis. Yang kedua berdasarkan SEMA nomor 7 tahun 2012 itu dari dalam surat tugas itu harus mencantumkan hal-hal apa saja yang ditugaskan dari si pemberi tugas, dalam hal ini adalah Dirjen Pajak di dalam surat tugas tersebut majelis, yaitu SEMA nomor 7 tahun 2012. Misalkan untuk membuat tanggapan, untuk menghadiri sidang pertama, sidang kedua, untuk membuat kesimpulan akhir, untuk menghadirkan ahli, itu semuanya di dalam SEMA tersebut itu jelas Ya. ada surat edarannya majelis. Itu nanti akan kami tuangkan di eksepsi. Namun untuk mempersingkat sidang ini majelis, nanti kalau apabila kami di eksepsi ini dari majelis maupun tergugat tidak digubris terkait legal standing dari tergugat, yaitu dalam hal ini adalah Dirjen Pajak, itu nanti ya silakan saja nanti sidang-sidang berikutnya kami nggak usah hadir. Nanti kalau majelis memang ingin memenangkan dari tergugat, nanti kami tidak apa-apa majelis. Itu dari nanti di eksepsi juga kami jelaskan majelis, karena bagi kami legal standing adalah hal utama majelis, karena kalau legal standingnya nggak jelas, ini nanti pelaksanaan dari putusan ini nanti akan kabur majelis. Itu menurut dari penggugat. Terima kasih majelis. Nanti semuanya akan kami tuangkan. Nanti kalau memang kami tidak digubris, nanti tidak apa-apa, nanti sidang berikutnya kami tidak usah diundang, nanti langsung dimenangkan dari sisi tergugat. Itu tanggapan dari kami dari direksi dan pengurus PT Arya, seperti itu majelis dari penggugat. Terima kasih majelis. Ya, baik, terima kasih Pak. Majelis menghormati pendirian penggugat, juga sikap-sikap penggugat, termasuk kalau mau walk out lagi ya silakan. Tapi terkait dengan tadi eksepsinya atau surat terkait dengan surat tanggapan terkait surat tugas, silakan disampaikan Pak. Kalau memang Ya, berkaitan secara hukum, ya tentu saja majelis akan meminta tergugat untuk memperbaiki surat tugas itu. Tapi kalau memang sudah cukup, ya silakan kalau penggugat mau bersikap seperti apa ya, seperti itu. Terima kasih majelis. Baik, Ibu.
Baik, sidang ditunda ke tanggal 4 Juni 2025 dan sidang hari ini ditutup. Recording stopped. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Majelis.